mengevakuasi ular di rumah warga di kawasan Ciputat Timur, Tangsel. Namun begitu Detik-detik petugas damkar diprank diisi pinjol. Bayangkan petugas pemadam kebakaran tiba-tiba disuruh bukan menyelamatkan orang atau binatang, tapi menagih utang online. Ini bukan lelucon, tapi prank kejam dari debt collector. Mau tahu ceritanya? Yuk, simak. Sabtu 5 Juli 2025, Damkar Kabupaten Bekasi dihubungi seseorang yang ketakutan. Ia mengaku ada ular besar di septic tank rumahnya di Setu, Bekasi. Penyelamatan pun dimulai. Petugas cepat menuju lokasi, kontak pemilik rumah dan mengetuk pintu. Anehnya, warga sekitar tidak ada yang tahu soal laporan ular. Curiga, petugas pun mencoba menghubungi kembali sang pelapor. Ketika dihubungi lagi, petugas pura-pura jadi pemilik dan pemanggil justru malah memaki. Bayar hutang lu. Ternyata itu adalah modus debt collector pinjol yang menyamar demi menagih secara paksa. Aksi prank semacam ini merugikan, waktu, tenaga, bahkan nyawa jiwa bisa terkuras. Lagi pula, telepon 112 harusnya untuk menangani keadaan darurat asli, bukan prank. Saat ini Damkar Bekasi tengah koordinasi dengan polisi untuk menelusuri pelaku prank ini. Mereka menekankan pelapor palsu dapat dikenai sanksi pidana. Kalau kamu tahu tindakan prank seperti ini, laporkan segera. Gunakan nomor darurat 112 untuk hal yang benar-benar darurat. Jangan sebar prank, karena taruhannya bisa fatal. Modus prank panggilan palsu seperti ini semakin marak, bukan hanya merugikan petugas, tapi juga mengganggu penanganan darurat yang sesungguhnya. Menurut data internal Damkar Bekasi, panggilan palsu meningkat 20% dalam 6 bulan terakhir. Debt collector dari pinjaman online ilegal atau semi-legal makin nekat. Mereka tidak hanya meneror via telepon atau WhatsApp, tapi juga memakai trik seperti menyamar jadi warga yang butuh bantuan. Tujuannya agar korban malu di lingkungan sekitar, ditekan secara psikologis. Korban bisa saja tidak tahu apa-apa, tapi dipermalukan karena petugas berdatangan. Sementara petugas damkar bisa kehilangan waktu penting yang seharusnya digunakan menyelamatkan nyawa atau mencegah kebakaran. Komandan Damkar Bekasi menyebut aksi ini sangat tidak manusiawi. Kami tidak hanya kecewa, tapi prihatin. Kami datang untuk menyelamatkan, bukan dimanfaatkan seperti ini. Pihak damkar akan menyerahkan laporan ke kepolisian agar pelaku bisa ditindak tegas, pelaku bisa dipidana. Menurut KUHP, menyalahgunakan layanan darurat dan memberikan laporan palsu dapat dikenai hukuman kurungan hingga 1 tahun atau denda. Apalagi jika motifnya untuk menagih utang secara paksa, ini bisa masuk ke kategori pemerasan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kita semua punya peran. Gunakan nomor darurat hanya untuk keperluan mendesak. Laporkan jika kamu tahu ada penyalahgunaan seperti ini. Jangan diam. Like dan bagikan video ini biar makin banyak orang tahu bahayanya memiliki aplikasi pinjol. Anda punya aplikasi pinjol, namun cara penagihannya tidak manusiawi, lebih baik abaikan sekalian guys. Stop pinjol dimulai dari sekarang juga.